Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Erlina Indri, biasa dipanggil Bu Erlin. Nah, saya akan membersamai kalian dalam belajar sejarah. Oke, biasanya kalau kalian belajar sejarah itu kan belajarnya tentang peristiwa-peristiwa gitu ya. Tapi pada hari ini, pada tayangan ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang dasar dari sejarah. Jadi sebelum kita mempelajari tentang peristiwa-peristiwa, kita harus tahu dulu apa aja sih biasanya yang ada dalam peristiwa itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Sebelum sampai ke tahap itu, kita harus tahu dulu apa sih sejarah itu. Biasanya sejarah itu kan identiknya dengan sebuah peristiwa gitu ya. Nah, peristiwa itu yang bisa masuk dalam sejarah adalah peristiwa yang memang sungguh-sungguh terjadi. Tapi kita harus tahu dalam peristiwa tersebut terdapat 3 komponen yang tidak bisa lepas. Jadi 3 komponen ini sudah pasti akan ada dalam peristiwa sejarah. Kalau misalnya salah satu hilang, itu tidak bisa masuk dalam peristiwa sejarah. Apa aja sih itu? Yang pertama adalah tempat. Yang kedua, waktu. Nah, dua ini, tempat dan waktu ini sebagai objek dalam sejarah. Kemudian, yang paling utama adalah manusia. Manusia sebagai subjek. Oke, 3 unsur tadi mari kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi kaitannya dengan tempat. Tempat itu biasa digunakan sebagai ruang, jadi bisa menjelaskan sejarah itu masuk dalam sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, atau dunia. Secara singkatnya, ruang atau tempat itu sebagai lokasi kejadian. Jadi biasanya kalau terjadi peristiwa itu kita mengenalnya dengan TKP kayak gitu. Yang kedua adalah manusia. Manusia itu sebagai aktor, sebagai pelakunya dalam sejarah. Kalau tidak ada manusia, otomatis tidak akan terjadi sebuah peristiwa. Karena apa? Karena manusia inilah yang menciptakan sebuah peristiwa. Selanjutnya adalah waktu. Waktu ini biasanya akan menjawab pertanyaan, kapan sih itu terjadi? Nah, kayak gitu. Kalau dalam waktu biasanya dijelaskan dalam bentuk jam, kemudian hari, kemudian minggu, kemudian bulan, ataupun tahun. Biasanya dalam sejarah akan dituliskan misalnya peristiwa proklamasi itu terjadi pukul berapa, tanggal berapa, kemudian tahun berapa, biasanya seperti itu. Nah, aspek waktu sendiri itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama berkaitan dengan perubahan. Perubahan gimana sih maksudnya? Oke, perubahan di sini maksudnya sebuah peristiwa atau sebuah keadaan yang mengalami perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Contohnya apa coba? Oke, contohnya misalnya seorang petani mengerjakan sawah. Tahap yang paling sederhana yang dilakukan oleh petani dulu adalah menggunakan cangkul untuk menggarap tanahnya. Kemudian berkembangnya zaman atau berkembangnya waktu, mereka mulai menggunakan kerbau atau sapi untuk membajak tanah. Lalu mereka menggunakan traktor karena sudah ada perkembangan, sudah teknologi masuk, mereka sudah mengenal traktor sehingga menggunakan traktor untuk menggarap tanah. Yang kedua adalah perkembangan. Nah, perkembangan ini terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan yang berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dari masyarakat yang sederhana ke yang lebih kompleks. Jadi dari yang mereka sederhana sekali, kemudian adanya perubahan-perubahan yang tadi. Nah, dari perubahannya tadi mengalami perkembangan yang lebih kompleks, yang lebih maju. Yang ketiga adalah pengulangan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang pengulangan dalam sejarah, sebenarnya sejarah itu kan punya sifat-sifat istimewa ya. Jadi nanti di materi selanjutnya akan ada sifat-sifat istimewa dalam sejarah. Sebenarnya kalau mengulang sejarah itu sebenarnya tidak mengulang. Karena apa?
sejarah itu unik, jadi hanya peristiwa yang terjadi sekali. Tapi maksud pengulangan dalam aspek waktu di sini adalah polanya. Polanya itu hampir sama dengan yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi bukan terus serta-merta dari ketiga aspek tadi, ada manusia, waktu, dan tempat ini tidak akan bisa sama persis, terutama dalam hal waktu ya, karena waktu terus berjalan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah kesinambungan. Kesinambungan, berhubungan. Jadi akan terus terjadi apabila masyarakat masih menjalankan pola atau kebiasaan yang lama. Jadi itu akan terus berjalan terus. Seperti itu. Nah, selanjutnya kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan itu, manusia itu akan cenderung bergerak dan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian maksudnya itu manusia akan mengalami perubahan sewaktu-waktu. Selain itu, hidup manusia juga akan mengalami berbagai rangkaian peristiwa yang akan terus berlanjut. Jadi kehidupan manusia itu tidak berhenti. Mereka akan terus mengalami perubahan yang berkelanjutan. Jadi peristiwa sejarah itu antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya itu pasti akan ada hubungannya. Faktor-faktor penyebab perubahan ya. Jadi ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat atau dalam kehidupan manusia. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Oke, mari kita bahas untuk faktor internal. Untuk faktor internal terdapat 4 yang bisa mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan. Faktor pertama adalah faktor bertambahnya atau perubahan jumlah penduduk. Ini bisa bertambah, bisa berkurang. Ini biasanya akan dipengaruhi oleh adanya kelahiran atau adanya kematian. Kemudian terjadi juga perpindahan penduduk. Akibat dari perubahan ini akan terjadi struktur masyarakat juga yang berubah, seperti munculnya profesi dan kelas sosial. Contohnya ya, misalnya dalam hal perpindahan penduduk dari masyarakat desa ke kota, kemudian atau sebaliknya, atau transmigrasi. Nah, itu dalam lapisan masyarakat, dalam struktur masyarakat akan ada perubahan. Yang paling kentara itu adalah pada bagian profesi dan kelas sosial. Lalu yang kedua adalah konflik dalam masyarakat. Konflik di sini itu merupakan suatu konflik yang berdampak atau mempunyai dampak pada perubahan sosial budaya suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga adanya pemberontakan. Nah, pemberontakan di sini bisa disebut sebagai revolusi dalam masyarakat. Biasanya ini terjadi karena adanya penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pihak mayoritas. Ini biasanya terjadinya akan merubah berbagai aspek dalam sosial, kemudian politik, ekonomi atau sebagainya. Yang keempat itu karena adanya penemuan-penemuan baru. Nah, karena seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa itu kan semakin kompleks. Nah, maka dari itu berbagai penemuan baru akan diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, penemuan-penemuan barunya itu seperti apa sih? Nah, penemuan barunya itu dibagi jadi dua. Yang pertama discovery, yang kedua ada invention. Apa ya itu kira-kira? Oke, yang pertama discovery. Discovery itu adalah penemuan yang unsurnya itu memang kebudayaan yang benar-benar baru oleh individu. Jadi individu itu menciptakan sebuah kebudayaan baru. Kemudian kalau untuk invention adalah penemuan kebudayaan baru yang sudah diakui, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat. Nah, discovery itu tadi bisa menjadi invention kalau sudah diakui, diterima, dan diterapkan di masyarakat. Kemudian untuk faktor eksternal, kalau tadi kan internal ya dari dalam, nah kalau eksternal dari luar. Yang pertama karena adanya perubahan lingkungan fisik. Biasanya perubahan lingkungan fisik ini terjadi karena adanya bencana alam. Bisa banjir, tanah longsor, kemudian gunung meletus. Nah,
Ini biasanya bencana-bencana seperti ini akan menyebabkan masyarakat yang tinggal yang terdampak bencana akan berpindah tempat. Mereka bisa mengungsi atau bisa permanen ya berpindahnya. Nah, perpindahan ini akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam sosialnya. Misalnya ketika mereka berpindah itu kan nggak akan mungkin ya satu kampung terus pindah dalam waktu dalam tempat yang sama. Otomatis kan mereka di tempat baru akan bertemu dengan orang-orang yang baru. Nah, maka dari itu di dalam hal sosial pasti akan berubah. Terus yang kedua, adanya pengaruh kebudayaan asing. Nah, kebudayaan asing di sini biasanya sih kita menyebutnya dengan akulturasi seperti itu. Jadi ada perpaduan budaya baru dan budaya yang sudah ada di situ. Nah, ini kenapa kok bisa menjadi faktor perubahan? Karena adanya kebudayaan asing ini akan menciptakan kebudayaan baru yang biasa kita sebut dengan akulturasi. Jadi perpaduan. Nah, kalau tadi adalah faktor pendorong ya yang menyebabkan adanya perubahan, sekarang kita cari tahu yuk, faktor apa sih yang menyebabkan penghambat dalam hal perubahan. Jadi perubahan itu tidak serta-merta bisa berjalan dengan mulus ya, tapi ada berbagai penghambat yang menyebabkan perubahan itu tidak bergerak secara cepat atau bisa dibilang perubahannya itu lambat. Yang pertama karena kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Nah, ini dikarenakan masyarakat tersebut itu atau kelompok tersebut itu adalah kelompok yang terasingkan atau terpencil, sehingga tidak mengetahui kehidupan atau tidak mengetahui perubahan yang sudah terjadi di luar sana. Biasanya ini karena adanya akses jalan menuju lokasi tersebut yang susah, sehingga kelompok atau masyarakat tersebut sulit sekali untuk ditemukan atau kalau kita datang ke sana itu sulit kayak gitu. Kemudian yang kedua, adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi, karena kurang berhubungan ya kalau yang pertama. Nah, kalau yang kedua ini karena perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ini juga disebabkan karena wilayah yang terasingkan. Misalnya, selain karena jalannya tadi sulit aksesnya, yang kedua juga karena mungkin di sana tidak ada koneksi internet. Listrik juga nggak ada, jadi nggak bisa nonton TV, nggak bisa buka-buka di internet kayak gitu. Tapi biasanya untuk ini diterapkannya tuh karena masyarakat tersebut itu sebelumnya sudah pernah dijajah atau diasingkan oleh suatu kelompok kayak gitu atau bangsa lain, sehingga mereka mendapatkan pembatasan dalam hal segala bidang. Kemudian yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional. Nah, ini biasanya terjadi karena masyarakat itu mengagung-agungkan tradisi lama serta menganggap tradisi tersebut itu tidak dapat diubah. Jadi tradisi mereka itu kaku kayak gitu. Yang keempat, sikap tertutup atau mereka punya prasangka buruk terhadap hal-hal yang asing. Yang kelima, adanya adat istiadat. Jadi memang adat istiadatnya yang memang tidak bisa diubah, otomatis masyarakat ya harus mematuhi seperti itu. Nah, dari faktor-faktor tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan manusia itu dapat mengalami perubahan ya. Walaupun perubahannya itu tidak lancar gitu, tidak mulus prosesnya. Nah, perubahan yang dialami manusia itu kan akan terus berkelanjutan. Jadi manusia itu akan terus mengalami perubahan yang secara terus-menerus, tapi dengan masa yang sangat lama juga. Nah, ini juga akan menghasilkan perubahan-perubahan yang lainnya juga. Dari perubahan yang satu itu akan menimbulkan perubahan yang lain. Karena perubahan itu tidak terhenti pada satu titik, akan tetapi terus berlanjut ke tahap perubahan yang lainnya. Oke, pembelajaran sejarah hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk selanjutnya kita akan mencari tahu tentang pengertian sejarah secara luas dan apa aja sih fungsi sejarah. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.